Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman, hiduplah seorang wanita muda bernama Nadia. Di usia yang masih muda, dia sudah mengalami banyak cobaan hidup. Kehilangan orang tuanya saat dia baru berusia 5 tahun membuatnya menjadi yatim piatu. Dan sejak saat itu, Nadia dibesarkan oleh neneknya, yang adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Meski neneknya sudah tua dan renta, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nadia. Namun, kehidupan Nadia tak pernah benar-benar mudah. Desa yang mereka tinggali adalah desa yang terpencil, jauh dari peradaban kota besar. Tidak banyak orang yang tinggal di sana, dan pekerjaan yang tersedia pun terbatas. Kebanyakan penduduk desa mengandalkan hasil pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nadia, sejak kecil, telah diajarkan untuk menjadi seorang pekerja keras. Neneknya selalu berkata, "Kita mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi hati yang kuat bisa membuat kita melewati semua cobaan." Hari itu, seperti hari-hari biasa, Nadia terbangun pagi-pagi buta, mempersiapkan sarapan untuk neneknya dan dirinya sendiri. Setelah itu, dia keluar rumah untuk memeriksa kebun sayuran yang mereka miliki. Kebun itu bukanlah kebun yang luas, hanya sedikit tanah yang ditanami berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun, bagi Nadia, kebun itu adalah segalanya. Itu adalah simbol dari kerja keras dan harapan mereka untuk bertahan hidup. Ketika dia sedang memetik beberapa tomat yang sudah matang, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Nadia menoleh dan melihat seorang pemuda datang ke arahnya. Pemuda itu bernama Arif, seorang pemuda dari desa tetangga yang sering datang untuk membeli hasil kebun dari Nadia dan neneknya. Arif adalah sosok yang baik hati, selalu membantu ketika ada yang membutuhkan, dan dia selalu memberikan semangat kepada Nadia untuk terus berjuang. "Selamat pagi, Nadia," sapa Arif dengan senyuman lebar di wajahnya. "Selamat pagi, Arif. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Nadia sambil menyodorkan beberapa tomat yang baru dipetik. "Terima kasih, Nadia. Aku hanya ingin berbicara sebentar," jawab Arif. Matanya tampak serius. Nadia merasa ada yang berbeda dari sikap Arif pagi itu. Mereka duduk di bawah pohon besar yang ada di dekat kebun. Arif memulai percakapan dengan suara lembut. Namun Nadia bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. "Nadia, aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting," ujar Arif. "Aku akan pergi ke kota besar dalam waktu dekat untuk bekerja di sana. Keluargaku sudah tidak sanggup lagi menghidupi kami di desa ini, jadi aku memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di kota." Nadia terdiam sejenak. Dia sudah mendengar kabar tentang Arif yang berencana untuk pergi. Namun mendengarnya langsung dari mulut Arif membuat hatinya terasa berat. Meskipun mereka tidak pernah mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka, Nadia tahu bahwa dia merasa sangat dekat dengan pemuda itu. Arif adalah satu-satunya orang di desa yang selalu ada untuknya, yang selalu memberinya semangat ketika dia merasa lelah. "Jadi, kamu benar-benar akan pergi?" tanya Nadia dengan suara gemetar. Aku akan merindukanmu, Arif." Arif menatap Nadia dengan mata yang penuh rasa sayang. "Aku juga akan merindukanmu, Nadia. Kamu sudah seperti adikku sendiri. Tapi aku harus pergi untuk keluargaku, dan aku ingin mencari hidup yang lebih baik." Nadia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Bagaimana bisa dia merelakan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya pergi begitu saja? Namun, dia tahu bahwa Arif tidak bisa tinggal di desa ini selamanya. Mereka berdua adalah dua individu yang berbeda, dengan jalan hidup yang berbeda pula. "Tapi, Arif, bagaimana dengan nenek?" tanya Nadia dengan suara pelan. "Dia sudah tua, dan aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya sendirian." Arif meraih tangan Nadia dan menggenggamnya erat. "Nenekmu adalah wanita yang kuat, Nadia. Aku tahu kamu bisa merawatnya dengan baik. Aku percaya padamu. Jangan khawatir, aku akan selalu mengingat kalian, dan jika aku bisa kembali,
Aku akan kembali ke sini untuk membantu. Nadia mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa hancur. Dia tahu bahwa Arif adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya. Namun, dia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meski terkadang terasa sangat berat. Setelah beberapa saat, mereka berdua berdiri dan berjalan menuju rumah. Nenek Nadia sedang duduk di teras, menunggu mereka. Arif menatap neneknya dengan penuh rasa hormat. "Nenek, saya harus pergi dalam beberapa hari lagi," kata Arif. Nenek Nadia tersenyum lembut dan mengangguk. "Aku sudah mendengar kabar itu. Arif, kamu sudah mengambil keputusan yang baik. Jangan khawatirkan kami di sini. Kami akan baik-baik saja." Namun, meskipun neneknya berkata demikian, Nadia bisa melihat kesedihan yang tersembunyi di mata wanita tua itu. Nenek tahu bahwa perpisahan ini tidak mudah, terutama bagi Nadia yang telah begitu bergantung pada Arif. Tapi neneknya juga tahu bahwa hidup harus diterima apa adanya. Setelah beberapa lama, Arif berpamitan dan pergi menuju rumahnya. Nadia berdiri di halaman depan, memandang ke arah jalan yang akan membawa Arif pergi. Tangannya menggenggam erat selembar daun kering yang jatuh dari pohon di dekatnya. Rasanya, dunia mendadak terasa kosong. Tapi di dalam hatinya, Nadia berusaha untuk tetap kuat. Seperti yang selalu diajarkan oleh neneknya, hati yang kuat bisa melewati segala cobaan. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasakan bahwa hatinya sedang menangis, meskipun air mata itu tak pernah keluar. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah perpisahan itu. Arif sudah meninggalkan desa untuk memulai hidup barunya di kota besar. Nadia merasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Dia melanjutkan kehidupannya bersama nenek, berusaha keras untuk menjaga kebun dan merawat rumah, meskipun hatinya terasa berat. Setiap kali dia menyiram tanaman atau memetik hasil kebun, kenangan tentang Arif muncul begitu saja, menghantui setiap langkahnya. Neneknya, meskipun sudah sangat tua, selalu berusaha menjaga semangat Nadia. Namun, ada kalanya, Nadia melihat mata nenek yang mulai terlihat lebih lelah. Wajah yang dulu selalu cerah kini tampak lebih pucat dan lelah. Terkadang, di malam hari, Nadia terbangun dan mendengar suara nenek yang terisak-isak dalam tidurnya. Tetapi, neneknya selalu berusaha menyembunyikan semua kesedihannya, tak ingin membebani Nadia dengan beban yang sama. Suatu sore, ketika Nadia sedang duduk di teras rumah, memandangi langit yang mulai gelap, dia mendengar langkah kaki yang familiar mendekat. Nadia menoleh, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Di depan pintu rumahnya, berdiri Arif, dengan ransel di punggungnya dan wajah yang penuh kelelahan. Nadia terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Arif, kamu kembali." Suara Nadia hampir tak terdengar, seolah dia sedang bermimpi. Arif mengangguk lemah, dan senyumannya terlihat dipaksakan. Aku kembali. Nadia, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan padamu." Nadia bergegas menghampiri Arif, hatinya berdebar kencang. "Tapi, kamu tidak bilang apa-apa sebelumnya. Arif, aku pikir kamu sudah benar-benar pergi." Arif menghela napas panjang, tampak sekali bahwa dia sangat lelah. "Aku tahu, Nadia. Aku tahu aku harus menjelaskan semuanya. Tapi ada yang terjadi di kota. Aku tidak bisa melanjutkan hidup di sana. Aku merasa, aku tidak bisa hidup tanpa kalian di sini. Tanpa nenek, tanpa kamu." Nadia terdiam, merasakan kehangatan yang aneh dalam hatinya. Meskipun ada perasaan kebingungannya, rasa lega pun mulai mengalir. "Tapi, kenapa kamu kembali? Bukankah kamu sudah membuat keputusan untuk pergi?" Arif menundukkan kepala, menyesali segala yang telah dia pilih. "Aku rasa aku sudah membuat keputusan yang salah. Nadia, kota itu tidak seperti yang aku bayangkan. Aku merasa kosong, dan hatiku selalu merindukan rumah ini. Merindukan kalian." Nadia bisa merasakan kesedihan dalam suara Arif. Sepertinya, dia telah melewati banyak hal yang membuatnya merasa hilang. Tanpa sadar, Nadia menggenggam tangan Arif,
memberikan kehangatan yang mungkin sudah lama dia cari. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya Nadia pelan, mencoba memahami. Arif terdiam sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan besar, dan awalnya semuanya terasa sangat menjanjikan. Namun, semakin aku bekerja, semakin aku merasa terasing. Orang-orang di sana sangat sibuk dengan dunia mereka sendiri. Aku merasa tidak dihargai, dan aku mulai merasa kehilangan arah. Aku mencoba untuk bertahan, tapi rasanya aku tidak bisa. Nadia mengangguk pelan. Dia bisa mengerti perasaan Arif, meskipun tidak sepenuhnya. Kehidupan di kota besar memang penuh dengan tekanan dan kesepian yang tak terbayangkan oleh mereka yang hidup di desa. Namun, satu hal yang Nadia tahu pasti adalah bahwa Arif membutuhkan seseorang untuk mendengarnya. Dan dia ada di sini. Jadi kamu memilih untuk kembali ke sini? Tanya Nadia dengan penuh harapan. Arif mengangkat wajahnya, menatap mata Nadia dengan penuh penyesalan. Aku ingin kembali. Aku ingin berada di sini, di tempat yang membuatku merasa hidup. Aku ingin berada di dekat nenekmu, di dekatmu. Aku merasa, mungkin di sini aku bisa menemukan arti hidup yang sebenarnya. Nadia menatap Arif dalam-dalam, mencoba mencari tahu apakah dia serius dengan kata-katanya. Wajah Arif yang penuh kebingungan itu terlihat begitu tulus. Nadia merasa hatinya bergetar. Dia tak pernah mengira bahwa Arif akan kembali. Namun, dia juga tahu, keputusan Arif bukanlah hal yang sederhana. Mereka berdua sudah sama-sama merasakan betapa beratnya perpisahan ini. Arif kemudian melanjutkan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Nadia. Tapi aku ingin mulai dari sini, bersama kalian. Nadia merasa matanya mulai berkaca-kaca. Sejak Arif pergi, dia selalu merasa kesepian, meskipun ada nenek di sampingnya. Kehidupan mereka terasa lebih sunyi tanpa kehadiran Arif. Dan sekarang, dia merasa seolah dunia itu kembali terbuka. Arif, aku senang kamu kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku ingin kita berjuang bersama, kata Nadia. Suaranya mulai serak karena menahan emosi yang mengalir begitu saja. Arif tersenyum dan menggenggam tangan Nadia lebih erat. Aku janji, Nadia, aku tidak akan pergi lagi. Aku akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, yang bisa membuat nenekmu dan kamu bahagia. Nadia mengangguk, tetapi hatinya masih penuh dengan keraguan. Meskipun dia ingin mempercayai Arif, dia tahu perjalanan hidup mereka tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama, dan dia tidak bisa melupakan kenyataan bahwa hidup tidak selalu memberikan kebahagiaan yang mudah dijangkau. Namun, untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, Nadia merasa ada secercah harapan dalam hidupnya. Mungkin, justru melalui kesedihan dan kehilangan, mereka akan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Atau mungkin, hanya melalui pengorbanan, mereka akan mampu memahami betapa berharganya setiap detik yang mereka habiskan bersama. Saat malam tiba, Nadia duduk di dekat jendela, menatap langit yang penuh dengan bintang. Hatinya penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Namun, ada satu hal yang pasti, meskipun hidup mereka penuh dengan cobaan, mereka tidak akan pernah berhenti berjuang, dan mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Hari-hari kembali berlalu, dan meskipun Arif telah kembali ke desa, kehidupan Nadia tak serta-merta menjadi lebih mudah. Arif memang hadir kembali, namun kenyataan hidup tak selalu seindah yang dibayangkan. Desa yang dulu terasa begitu damai kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Arif memang berusaha keras untuk menunjukkan komitmennya, tetapi beban hidup yang mereka pikul begitu berat, dan ada begitu banyak hal yang belum dapat mereka hadapi bersama. Kehidupan di desa kecil itu tetap berjalan seperti biasa. Nadia dan Arif bekerja keras di kebun, memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara nenek mereka semakin rapuh usianya. Setiap pagi, Arif membantu Nadia memetik sayuran, menyiram tanaman, dan memperbaiki beberapa peralatan yang rusak. Walaupun pekerjaan mereka tidak banyak berubah, ada satu hal yang sangat berbeda.
Kehadiran Arif yang membuat hati Nadia merasa lebih tenang. Namun, meskipun Arif berusaha menunjukkan bahwa dia ingin bertahan, Nadia merasakan ada sesuatu yang berubah. Arif tidak lagi semenyala dulu. Sepertinya beban berat dari kota besar masih menghantui pikirannya. Kadang-kadang, ketika Nadia berbicara dengannya, dia merasa Arif tidak sepenuhnya hadir. Tatapan kosongnya seringkali mengkhawatirkan hati Nadia. Ada jarak yang tak bisa dijembatani, sebuah perasaan kesendirian yang seolah terbungkus dalam diam. Satu sore, ketika mereka sedang duduk berdua di beranda, Nadia memutuskan untuk berbicara dengan Arif tentang apa yang dia rasakan. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit yang berwarna jingga kemerahan. Udara terasa hangat dan penuh dengan aroma tanah yang segar. "Arif, ada yang perlu kita bicarakan," kata Nadia dengan suara yang tegas meskipun hatinya penuh keraguan. Arif menatapnya, kemudian mengangguk pelan. "Aku tahu, Nadia. Aku juga merasa ada yang berbeda." Nadia menghela napas panjang, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi kita. Arif, kamu sering melamun, dan aku merasa kamu masih tidak sepenuhnya ada di sini dengan aku. Aku tahu kamu berusaha, tapi..." Arif menunduk, tampak lebih lelah daripada biasanya. "Nadia, aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti itu. Aku benar-benar berusaha. Tapi kenyataannya, aku masih belum bisa melepaskan semua rasa sakit yang aku bawa dari kota. Itu bukan salahmu. Ini hanya tentang aku yang merasa bingung dan terjebak dalam pilihan-pilihanku." Nadia menggenggam tangan Arif, merasakan getaran yang penuh emosi dalam dirinya. "Arif, aku tahu kamu sudah berusaha, tapi hidup ini bukan tentang menahan rasa sakit sendirian. Kamu tak perlu membawa beban itu seorang diri. Aku ada untukmu." Arif mengangkat wajahnya dan menatap Nadia, seolah mencari jawaban dalam matanya. "Aku tidak ingin membuatmu terikat pada masa lalu dan rasa sakitku. Nadia, aku ingin kita bisa bahagia, tetapi aku takut aku malah membuatmu merasa terperangkap." Nadia tersenyum lembut, mencoba memberikan ketenangan. "Arif, kita tidak bisa hidup hanya dengan masa lalu. Apa yang terjadi di kota itu sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah kita, dan kita berdua berjuang untuk masa depan. Kamu tidak perlu takut. Kita akan menemukan jalan keluar dari semua ini." Meskipun kata-kata Nadia mengandung harapan, ada keraguan yang menyelip dalam hatinya. Apakah benar mereka bisa mengatasi semua ini bersama? Apakah bisa hidup mereka yang penuh dengan keraguan dan kesulitan ini akan menemukan cahaya di ujung jalan? Beberapa hari kemudian, perasaan Nadia semakin berat. Nenek yang semakin rapuh membuatnya khawatir, dan Arif masih belum sepenuhnya bisa melepaskan perasaan tertekannya. Di saat-saat seperti ini, Nadia merasa seolah dia terjebak dalam kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Sementara Arif semakin terpuruk dalam pikirannya, Nadia merasa ada jarak yang semakin besar di antara mereka. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Nadia pergi ke ladang untuk melihat apakah ada yang perlu diperbaiki. Angin malam terasa sejuk, dan bintang-bintang tampak begitu terang di langit. Ketika dia kembali menuju rumah, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di bawah pohon besar, yang dulu sering mereka jadikan tempat berbicara, Nadia melihat sosok Arif yang sedang duduk termenung, wajahnya tertunduk. Nadia mendekat dengan hati yang penuh keprihatinan. "Arif, ada apa?" tanyanya pelan. Arif mengangkat wajahnya, dan Nadia bisa melihat ekspresi yang penuh dengan rasa sakit. "Nadia, aku merasa semakin jauh dari semuanya. Aku merasa aku tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Aku ingin semuanya menjadi baik, tapi entah kenapa rasanya semakin sulit." Nadia duduk di samping Arif, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. "Arif, aku tahu kamu merasa terbebani, tapi kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tidak ingin kita menyerah hanya karena kita merasa sulit. Aku percaya kita bisa melewati ini." Arif menatap Nadia, matanya dipenuhi air mata yang hampir tumpah. "Aku ingin percaya itu, Nadia. Tapi kadang,
Aku merasa seolah aku tidak layak untuk berada di sini. Aku terlalu banyak membawa luka, dan aku khawatir luka-luka itu akan membuat kita terpisah. Nadia menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, dia bisa merasakan keputusasaan yang mendalam dalam diri Arif. Ia tidak hanya merasa terperangkap oleh masa lalunya, tetapi juga merasa tidak cukup untuk membuat orang lain bahagia, terutama Nadia. Arif, Nadia berkata dengan lembut, kita semua punya luka, kita semua punya masa lalu. Tapi justru itu yang membuat kita lebih kuat. Kita bisa sembuh bersama, saling mendukung. Jangan pernah merasa sendirian. Aku ada di sini, dan aku ingin kita berjuang bersama. Malam itu, mereka berdua duduk berjam-jam di bawah pohon, berbicara tentang segala hal, tentang harapan, ketakutan, dan impian mereka. Meskipun Arif masih penuh dengan keraguan, Nadia bisa merasakan bahwa hatinya mulai membuka sedikit demi sedikit. Perjalanan mereka mungkin panjang, dan tidak ada jaminan bahwa semuanya akan menjadi lebih mudah. Tetapi, satu hal yang pasti adalah bahwa mereka tidak akan menyerah. Mereka akan tetap berjuang, meskipun dunia terasa begitu berat. Namun, tak lama setelah malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah kejadian yang akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah perbincangan malam itu berlalu dengan lambat, namun terasa penuh dengan harapan baru. Meskipun Arif masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya, dan meskipun Nadia merasa ada banyak hal yang belum sepenuhnya terselesaikan, keduanya berusaha untuk tetap bersama, saling memberi kekuatan. Mereka tahu, seperti yang selalu diajarkan nenek Nadia, bahwa tidak ada perjalanan yang mudah, tetapi jika mereka terus berusaha dan saling mendukung, segala sesuatunya pasti bisa dilalui. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kehidupan mereka akan diuji lebih keras lagi. Suatu sore, ketika Arif dan Nadia sedang bekerja di kebun, sebuah suara keras terdengar dari dalam rumah. Mereka berlari masuk, dan mendapati nenek mereka terjatuh di lantai. Tubuhnya kaku, matanya tertutup rapat. Kejadian itu begitu mendalam menghantam mereka. Seolah bumi seakan terbelah dan segala yang mereka kenal mulai runtuh. Nenek yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka, yang selalu menjadi sumber kekuatan, kini terbaring lemah. Arif dan Nadia dengan panik berusaha mengangkat nenek dan membawanya ke tempat tidur. Mereka memanggil dukun desa dan berharap nenek akan kembali pulih. Namun, beberapa jam setelah kejadian itu, nenek mulai mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kebingungan. Nadia, Arif, kalian harus kuat. Dunia ini keras, tapi jangan pernah merasa sendirian, kata nenek dengan suara lemah. Mereka berdua memegang tangan nenek, tak bisa mengungkapkan betapa takut dan cemasnya mereka. Arif, yang selalu berusaha kuat di depan Nadia, kali ini tak mampu menahan air mata. Dia merasakan beban yang begitu berat, lebih berat dari apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Nenek, jangan pergi. Tolong. Nadia hampir tak bisa berkata-kata. Suaranya terputus-putus karena tangisan yang tak terbendung. Kami butuh kamu, nenek. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa hidup tanpamu. Arif menggenggam tangan nenek dengan penuh harapan. Kami akan melakukan yang terbaik, nenek. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Nenek mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh pipi Nadia dengan pelan. Aku tahu kalian berdua akan kuat. Tapi, ingatlah, cintailah satu sama lain. Jangan biarkan apapun menghancurkan hubungan kalian. Kata-kata nenek itu terdengar seperti amanat terakhir, dan meskipun mereka berdua tahu bahwa waktu bersama nenek sudah sangat terbatas, mereka berusaha untuk tetap tenang dan menjaga agar nenek merasa nyaman. Namun, saat malam tiba, nenek menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan tenang. Perasaan hancur, kosong, dan tak terlukiskan melanda hati mereka berdua. Nenek adalah segalanya bagi Nadia. Dia adalah tempat berlindung, penghibur, dan sumber semangat dalam hidup yang penuh dengan perjuangan. Tanpa nenek, dunia ini terasa semakin sepi, dan tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa dalamnya kehilangan itu. Arif, meskipun berusaha untuk kuat, tidak bisa menahan diri. Dia mengerti betapa pentingnya nenek bagi Nadia,
dan dia tahu bahwa kehilangan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Nadia, aku tahu ini sangat berat, tetapi kita harus terus maju. Nenek pasti ingin kita tetap kuat, untuk dia dan untuk diri kita sendiri. Nadia hanya bisa menangis dalam pelukan Arif, tak mampu berkata-kata. Hatinya terasa hancur, dan di dalam kesedihannya, dia merasa seolah dunia ini terlalu kejam. Mereka baru saja mulai pulih dari perpisahan sebelumnya, dan kini, mereka harus menghadapi kehilangan yang lebih besar lagi. Tetapi, dalam air mata itu, mereka juga merasakan kedekatan yang lebih dalam. Malam itu, mereka berdua duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang yang tampak jauh di langit. Arif menggenggam tangan Nadia dengan erat, berusaha memberikan kekuatan. Meskipun hatinya juga dipenuhi kesedihan, dia tahu bahwa mereka harus tetap berjuang. Nadia, aku tahu ini tidak mudah, tapi seperti yang nenek katakan, kita harus mencintai satu sama lain. Kita harus saling menjaga, ujar Arif dengan suara yang berat, tetapi penuh keyakinan. Nadia menatapnya dengan mata yang masih dipenuhi air mata, namun dalam pandangan itu, ada secercah harapan. Aku tahu, Arif, aku tahu kita harus terus berjalan, meskipun semuanya terasa sulit. Aku tidak ingin menyerah. Aku ingin kita tetap bersama, berjuang bersama. Dan dengan itu, mereka berdua memulai babak baru dalam hidup mereka. Kehilangan nenek yang sangat berarti bagi mereka tak pernah bisa tergantikan. Namun, mereka mulai menyadari bahwa cinta dan dukungan satu sama lain adalah kekuatan yang dapat membantu mereka melewati segala hal. Waktu terus berlalu, dan meskipun ada hari-hari penuh air mata dan kesulitan, Nadia dan Arif menemukan kekuatan dalam setiap kenangan indah yang mereka miliki bersama nenek. Mereka bekerja lebih keras, merawat kebun dan rumah, dan lebih penting lagi, mereka merawat satu sama lain. Mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan cobaan, tetapi selama mereka tetap saling mencintai, mereka bisa menghadapi apapun. Suatu hari, ketika Arif dan Nadia sedang bekerja di kebun, mereka menemukan sebuah bunga indah yang tumbuh di tempat yang tak pernah mereka tanam. Bunga itu tumbuh dengan kuat dan sehat, meskipun tanah di sekitarnya kering dan keras. Arif melihat bunga itu dan tersenyum. Lihat, Nadia, bunga ini mengingatkan aku pada nenek. Meskipun keadaan sulit, selalu ada harapan yang tumbuh di tempat yang tak terduga. Nadia tersenyum, meskipun matanya masih berkilauan dengan air mata. Iya, Arif, mungkin nenek memang tidak ada lagi di sini, tetapi dia selalu ada dalam hati kita. Kita akan terus menjaga semuanya. Dengan semangat yang baru, mereka berdua melanjutkan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati banyak rintangan, dan meskipun dunia seringkali terasa penuh dengan air mata, mereka tidak akan menyerah. Selama mereka bersama, mereka tahu bahwa cinta akan selalu memberikan kekuatan untuk melangkah maju. Dan meskipun nenek tidak lagi ada di dunia ini, setiap langkah mereka berdua adalah tangisan hati yang berubah menjadi harapan. Harapan untuk masa depan yang penuh dengan cinta dan keberanian.